Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Farah Sylvia Yuliani. Saya adalah dosen di Departemen Farmakologi dan Terapi, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan atau FKKMK Universitas Gadjah Mada. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah farmakologi molekuler, di mana pada video ini juga akan diikuti oleh kegiatan perkuliahan yang akan diikuti oleh mahasiswa program studi Magister Ilmu Biomedik. Sebagai informasi bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diberikan di semester 2 dan terdiri dari 2 SKS. Sebagai informasi juga bahwa mahasiswa telah melalui semester 1 di mana mereka menerima mata kuliah dasar umum ya atau MKDU. Sehingga di semester kedua mereka menentukan minatnya masing-masing. Dan dalam hal ini salah satunya minat farmakologi. Di sini adalah tim dosen pengampu yang akan memberikan berbagai topik bahasan di mata kuliah ini. Jadi sebagai deskripsi singkat mata kuliah, kami sampaikan sedikit di sini bahwa farmakologi molekuler ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dan prinsip dasar farmakologi pada tingkat molekuler. Status mata kuliah merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS dan diberikan di semester 2. Kami sampaikan di sini bahwa capaian pembelajaran lulusan dari program studi Magister Ilmu Biomedik ini terdiri dari 4 CPL utama seperti pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan sikap. Ya. Dan untuk capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 14 CPMK dan ini akan dijabarkan pada topik-topik bahasan. Ya, dan untuk CPL-nya ini akan dikaitkan dengan masing-masing CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk rencana kuliah, kami sampaikan beberapa contoh ya. Untuk yang pertama sebagai contoh ini untuk topik atau pokok bahasanya adalah pengantar farmakologi molekuler atau Introduction to Molecular Pharmacology yang kebetulan dalam video kali ini saya akan menyampaikan tentang topik bahasan yang pertama ini. Dan untuk capaian pembelajarannya diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami konsep dasar farmakologi molekuler. Dan metode pembelajaran adalah kuliah dan diskusi dengan media ajar slide presentasi dan kita menggunakan platform interaktif. Di video ini kami akan menggunakan Mentimeter untuk memberikan atau sebagai media mahasiswa untuk berinteraksi. Dan untuk metode penilaian, kita akan menyertakan diskusi dan penugasan dan juga ujian akhir. Diskusi dalam hal ini untuk melihat mahasiswa-mahasiswa mana yang aktif, ya, ini akan diberikan penilaian tentunya yang lebih tinggi. Dan sebagai gambaran untuk assessment atau penilaian, sebagai contoh di sini bahwa terdiri dari berbagai kategori, ya. Sebagai contoh, jika untuk CPMK mahasiswa mampu memahami konsep dasar farmakologi molekuler, ini dianggap excellent atau amat baik jika mahasiswa lebih dari 75% ya memahami konsep dasar farmakologi molekuler. Begitu juga dengan sebaliknya, jika tidak memahami konsep dasar farmakologi molekuler akan dianggap unsatisfactory dengan nilai skor 0 sampai 45. Ini adalah nilai skor. Dan ini adalah grading system kami ya, dianggap atau dinilai A itu dengan batas range 75 sampai 100 dan E kurang dari 45. Dan untuk rencana penilaian juga terdiri dari penugasan atau diskusi, kemudian ujian akhir semester sebanyak 70% dan juga penugasan atau diskusi 30%. Selain itu, kami juga memberikan kesempatan mahasiswa untuk memberikan umpan balik atau feedback dengan kuesioner sebagai berikut. Ya. Jadi skor 1 adalah yang terendah, ya, jika sebagai contoh kehadiran dosen dianggap
tidak baik atau sangat buruk untuk mahasiswa, itu diberi skor 1. Sebaliknya, jika sangat baik, diberi skor 5. Ya. Jadi untuk perbaikan dan jadi kita setelah feedback juga akan memberikan respon, yaitu responnya berupa perbaikan dan perubahan rencana untuk kedepannya. Ya. Keberhasilan proses pembelajaran ini bergantung ya pada kerjasama antara dosen dan mahasiswa. Jadi kedua belah pihak ini saling membantu, saling bekerja sama untuk perbaikan dari mata kuliah tersebut. Baik, mungkin cukup sekian pengenalan mata kuliah atau rencana pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Ya, terima kasih banyak ya atas atensi teman-teman semuanya untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Ya, baik. Mungkin supaya lebih akrab dan supaya lebih enak ya, saya manggilnya teman-teman aja ya. Ya, biar nggak terlalu tua juga nggak apa-apa ya. Baik, jadi di sini mungkin saya akan langsung share screen untuk PowerPoint saya. Yes, oke. Jadi di sini saya akan menyampaikan terkait dengan pengenalan farmakologi molekuler. Ya, jadi di sini kami untuk mata kuliah farmakologi molekuler ini memang terbagi dari bermacam-macam topik yang akan diampu oleh tim dosen. Dan di sini kebetulan saya kebagian untuk menyampaikan tentang pengenalan untuk farmakologi molekuler. Jadi sebelum saya melangkah lebih lanjut, jadi saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Farah Sylvia Yuliani, atau dipanggil Farah, dan saya dosen di Departemen Farmakologi dan Terapi, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada. Nah, kalau saya lihat dari wajah-wajah cantik-cantik di sini ya, ini mungkin saya sering melihat kayaknya familiar, tetapi mungkin belum tahu nama-namanya masing-masing. Kalau pakai Zoom ini enaknya kita kelihatan ya nama-namanya ya. Kalau di perkuliahan luring mungkin tidak nyata, tetapi insya Allah kita bisa saling mengenal di sini. Baik, mungkin sebelum kita memulai kuliah hari ini, sebelumnya saya ingin memberikan untuk penyegaran dulu nih kuis hari ini, ya bisa di scan, ya bisa di scan dari teman-teman semuanya apa saja yang bisa diisi dan nanti kita bahas untuk hari ini. Mungkin waktunya 2 menit lah ya, 1-2 menit bisa ya. Nggak susah kok. Ini untuk merefresh teman-teman semuanya sebelum perkuliahan. Oke, saya tunggu. Oke, coba kita lihat apa yang diisi teman-teman semuanya di sini. Oke, saya share. Yes. Sebutkan kata kunci atau konsep berkaitan dengan farmakologi molekuler. Jadi di sini kami ingin melihat sejauh mana teman-teman semuanya mengenal apa itu farmakologi molekuler. Karena mungkin di semester 1 di kuliah umum ya, kuliah umum sudah mendapatkan molekuler ya, biologi molekuler ya, kalau tidak saya melihat daftar kuliahnya. Nah, kemudian farmakologi ya, jelas teman-teman semuanya karena di sini di minat farmakologi pasti sudah paham. Nah, saya ingin melihat kira-kira apa sih yang diketahui teman-teman semua. Transduksi sinyal. Oke, nanti kita akan mempelajari tentang transduksi sinyal ya di mata kuliah ini. Drug related, drug target, precision medicine, afinitas ya. Ada interaksi, pensinyalan obat, reseptor target obat. Nah, di sini kalau saya lihat dari jawaban-jawabannya ini kayaknya teman-teman sudah paham apa yang akan dipelajari ya. Jadi memang di sini kita tujuan kuliah hari ini memang untuk mengenalkan basic-basic dan prinsip-prinsip dari farmakologi molekuler. Jadi kalau dilihat dari jawaban ini saya sangat
Senang sekali ya, karena di sini jadi teman-teman semua ada gambaran ya. Nah, kemudian untuk jawaban kedua, oke, reseptor jenis apa yang terletak di dalam sel dan biasanya berinteraksi dengan hormon steroid? Ya, ada 3 yang menjawab reseptor intraseluler. Oh, ada 4. Yang lain, masih adakah jawabannya? 5. Oke. 6. Oke, semuanya menjawab reseptor intraseluler. Apa sih jawabannya? Kemudian, oh, semuanya benar. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke. Ya, jadi nanti kayaknya saya nggak terlalu berat ini ngasih gambaran tentang reseptor ya. Gambaran tentang apa yang kita pelajari nanti. Oke, kita sekarang masuk lagi ke PPT kita ya. Yes. Nah, pastinya teman-teman sudah tahu, kalau tadi kita lihat di kuis hari ini ya, jadi farmakologi molekuler merupakan ilmu yang mempelajari tentang obat ya pada level molekuler ya. Jadi studi ini tentang interaksi molekuler yang terjadi antara obat dan komponen seluler yang menghasilkan efek obat. Nah, ini mengapa penting? Ya, mengapa penting? Mengapa penting? Mungkin ada yang mau menjawab? KFBA, apa? Kenapa farmakologi molekuler ini penting sih? Wah, udah keluar jawabannya. Keluar jawabannya. Belum jawab, udah keluar ya. Ini nggak sabar banget ini PowerPoint-nya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi farmakologi molekuler ini penting karena yang pertama memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana obat bekerja ya, karena dengan studi ini kita akan mengetahui mekanisme obat ya. Jadi dan juga ini akan memandu pengembangan obat baru ya yang lebih efektif dan aman. Selain itu memungkinkan pendekatan terpersonalisasi dalam terapi atau personalized medicine ya atau precision medicine ya yang akhir-akhir ini sudah banyak ya dilakukan studinya, banyak dibicarakan ya. Nah, kemudian kita masuk ke konsep penting ya, konsep penting dari ilmu farmakologi molekuler ini, yaitu reseptor ya. Jadi reseptor ini mungkin Kak Feli bisa menjelaskannya singkat aja. Reseptor itu apa atau prinsipnya apa? Mungkin ini bisa ini sudah saya uh, tampilkan di sini, tapi mungkin ada apa ya? Ada kata-kata yang lebih gampang untuk dicerna, Kak Feli? Reseptor itu bisa dijadikan sebagai target di mana obat nanti yang selain obat sih sebenarnya ada banyak, tapi salah satunya karena bicara tentang farmakologi molekuler, jadi saya langsung ke obat. Jadi obat nanti bisa berikatan dengan reseptornya untuk nanti memunculkan transduksi sinyal, begitu dokter? Yap. Ya, berarti sudah paham sekali ya reseptor ya, bagus. Jadi memang reseptor itu istilahnya kayak kunci atau kayak pintu masuk ya, kayak pintu masuk dari obat-obatan itu. Memang banyak molekul-molekul yang secara fisiologis itu akan berikatan dengan reseptor dan akan memunculkan sinyal-sinyal di mana itu akan memunculkan perilaku dari sel-sel tersebut. Nah, dalam hal ini ketika obat itu masuk ke tubuh manusia dan menimbulkan efek itu nggak serta-merta, oh tiba-tiba muncul efek, tetapi harus ada seperti pintu ya. Jadi obat-obatan dalam bentuk molekul itu masuk ke sel, masuk ke tubuh manusia, itu memang harus melalui pintu, harus buka kuncinya dulu. Nah, kuncinya apa? Pintunya apa? Ini reseptor. Ya, ini reseptor. Ini konsepnya nih yang kita pegang dulu. Ya, kita tahu reseptor. Nah, ini ada tipe-tipe reseptor. Ya, ini saya ambilkan gambar di sini ya, yang dari Source Pharmacology Canada. Jadi reseptor itu ada beberapa modelnya. Ada yang ion ya, ligand gated ion channel. Jadi ion kanal ion. Ada kanal ion. Kemudian ada yang namanya tyrosine kinase receptor. Ada yang namanya
steroid reseptor, ada namanya G protein coupled receptor. Ini ada yang di sel-sel ya, ini ada reseptor, ini ada macam-macam. Dan mereka ini punya fungsi sendiri. Nah, ini ada yang beda ya ternyata. Rata-rata nih reseptor ini kuncinya itu ada di membran, tapi ini ada satu yang ada di intraseluler. Namanya ini ya steroid reseptor ya. Jadi steroid reseptor ini satu-satunya yang di intraseluler. Nah, ini adalah intraseluler signaling pathway. Ya. Pusing ya semuanya, pusing ya. Ya memang protein itu di dalam tubuh kita memang jumlahnya banyak sekali dan untuk menghafalkannya memang tidak semudah itu menghafalkan, tetapi kita bisa tahu konsepnya, yang penting konsepnya ya. Misalnya ini prinsip dari signaling pathway atau sinyal transduksi seperti ini. Misalnya ini ada TGF beta sebagai ligand, ya. Ini prinsip dasarnya sebelum kita masuk ke obat ya, proteinnya. Nah, dalam kanker ada dalam tumorogenesis atau progresi cancer, ini seperti contoh ini ada stimulasi yang berlebihan di sini, ya. Misalnya pada proliferasi, oh ketika di sel kanker, di kanker sel, itu ada proliferasi berlebihan. Apa yang terjadi di sini? Oh, mungkin RAF-nya atau RAS-nya ya di GGP di protein RAS atau RAF ini mungkin ada perilaku yang aberran atau mungkin ada perilaku berlebihan sehingga downstream di bawahnya ini akan teraktivasi berlebih dan akan proliferasi berlebih ya. Seperti itu contohnya. Kemudian ada apoptosis yang seharusnya apoptosis akan tetapi di sel kanker ini mungkin ada hambatan di sini sehingga apoptosisnya tidak terjadi, malah terhambat apoptosisnya. Nah, ini contoh-contoh apa yang terjadi dalam sel kanker ya. Jadi ada suatu kelainan atau ada suatu misalnya di proliferasi ada suatu stimulasi yang berlebih atau pada suatu apoptosis malah terdown regulate misalnya seperti itu. Itu konsepnya ya. Nah, ini yang terjadi salah satu contoh saya ambil di human breast cancer ya, di HER2 ya. HER2 ini kalau di breast cancer itu terjadi ekspresi yang berlebihan ya. Bagaimana sih ini peneliti-peneliti bagaimana kita mengkat atau menghambat salah satu dari proses tersebut ya. Misalnya ini pertuzumab. Pertuzumab ini nanti dia akan berikatan dengan akan menghambat di bagian sininya nih, di bagian luar ya, bagian luar dari reseptor. Kemudian trastuzumab ini di tangkainya istilahnya di situ ya, Mbak, sama trastuzumab misalnya seperti itu. Ya ini prinsipnya seperti itu. Oke. Nah, ini adalah metode dan teknik dari molekular farmakologi. Ya, mungkin nanti teman-teman semua ketika nanti ada penelitian ini bisa belajar dari sini ya, farmakologi molekuler. Jadi untuk farmakologi molekuler memang ada yang dari basic, ada yang teknik-tekniknya sederhana, tetapi juga ada yang high teknik ya. Tetapi kita bisa melakukan di sini dengan teknik sederhana, misalnya cell based assay ya, dengan cell culture, dengan in vitro study ini kita bisa melakukan di sini. Misalnya inilah contohnya. Ini ada apa? Ada sel ya. Kemudian ditambahi inhibitor. Ini kita mau mengecek ya senyawa atau obat ya. Kemudian distimulasi ya dengan misalnya dengan growth factor ya, distimulasi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Apakah obat-obatan atau inhibitornya ini bekerja atau justru sebaliknya? Nah, ini kita istilahnya cell based assay. Kemudian ada juga animal model. Kita bisa melihat animal model di sini. Misalnya hewan mencit lah contohnya, ini diberi obat ya. Kemudian diberi obat, apa yang terjadi? Nah, ini bisa kita cek ya dengan parameter-parameter yang dilihat atau dengan teknik-teknik ini ada Western blot, PCR, ELISA, ini termasuk dalam teknik-teknik molekuler ya, dan banyak yang lainnya. Nah, dari yang saya sampaikan di sini mungkin teman-teman itulah gambarannya ya tentang farmakologi molekuler. Ya, mungkin tadi saya
Pertama, menjelaskan apa itu reseptor, apa itu farmakologi molekuler. Yang kedua, menjelaskan juga tentang metode apa saja yang bisa kita dapatkan, ya, sehingga kita bisa tahu, oh nanti ketika saya pengen penelitian obat, oh saya pakai ini, ada gambaran lah teman-teman semuanya. Kemudian saya berikan contoh juga tentang implementasi secara nyata, seperti tadi yang kasus di HIV ini, obat-obatan ini sangat penting ternyata dalam menghambat salah satu dari mekanisme tersebut. Oh, kemudian yang sebelumnya tentang cancer cell juga di situ. Itu kaitannya dengan drug target, ya. Jadi dibuat khusus, ya, dibuat khusus untuk mentarget pasien-pasien yang mengekspresikan HER2 positif. Oke. Nah, ini kesimpulannya bisa saya simpulkan bahwa untuk ya farmakologi molekuler ini sangat penting atau esensial untuk pengembangan obat yang lebih efektif dan spesifik, ya. Jadi kita nggak gebiah uyah lah istilahnya. Kalau obat-obatan dulu, oh ini asal dikasih padahal mungkin setiap pasien mempunyai mempunyai karakteristik penyakit masing-masing. Apalagi ada farmakogenomik itu ya, pasien A itu mungkin mengekspresikan gen yang berbeda daripada B gitu ya. Tidak hanya farmakogenomik, nanti ada omik-omik yang lain. Ya, nanti teman-teman akan mempelajari di mata kuliah selanjutnya. Nah, kemudian ini akan membuka peluang untuk penemuan obat baru, tentu saja ya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Ya, meskipun tantangannya ya, sistem biologis, inovasi, dan teknologi baru ini menjadi tantangan. Ya, memang kita di sini mungkin misalnya kita terbatas pada sumber daya ya, sumber daya resource-nya, misalnya, oh ini keterbatasan alat, ini keterbatasan biaya dan sebagainya. Nanti suatu saat, nah ketika teman-teman itu menghadapi dunia nyata, ketika nanti mungkin sebagai peneliti, sebagai dosen, itu sebaiknya memang tidak berhenti di situ, tidak terhambat, oh ini resource-nya sedikit, ini uangnya sedikit, tidak hanya terhambat di situ, tetapi mungkin kita bisa membuat kolaborasi, ya, kolaborasi dengan negara lain. Dari negara lain itu nanti mereka punya alat apa, punya sumber daya apa, nah itu kita bisa saling mengkolaborasikan. Ya. Jadi itulah pentingnya ilmu multidisiplin, ya, ilmu kolaborasi ini sangat penting ya di sini. Nah, kemudian sebagai bidang yang terus berkembang, ini merupakan prospek yang baik ya ke depannya untuk pengobatan di masa depan. Ya, tentunya kita sebagai sarjana suatu saat sebagai magister dari ilmu biomedik ya, terutama di farmakologi, ini harapannya kita bisa bermanfaat ke masyarakat luas ya, kita bisa berkontribusi lah dengan penelitian-penelitian kita. Begitu. Mungkin dari saya sekian. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua? Ya, saya beri waktu untuk bertanya ya. Kayaknya waktunya masih ada sedikit lah. Dok, saya ingin bertanya, Dok. Oh iya ya, Mbak, sorry, Mbak Jessica, dokter. Jessica ya, Mbak Jessica. Eh, Silakan. Tadi dokter sudah menjelaskan terkait dengan target obat untuk kanker payudara, kemudian untuk HIV. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah ada contoh obat yang awalnya dikembangkan dengan target molekuler tertentu, tetapi kemudian ditemukan memiliki manfaat terapeutik untuk kondisi klinis lainnya, dokter? Oh iya ya. Oh ya, terima kasih banyak pertanyaannya ya Mbak Jessica. Ini Masih. pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi memang seperti yang sudah kita sampaikan, namanya perkembangan ya, pengembangan obat ini selalu berjalan ya. Misalnya yang awalnya diteliti obat A, bisa jadi suatu saat bisa digunakan untuk obat B. Ya. Mungkin kita ketahui ada itu istilahnya repurposing ya, repurposing drug. Ada ya sejarah, misalnya tahu sildenafil, obat sildenafil? Mungkin Tahu, Dok. Ya, tahu ya, ya. sildenafil Ya. sitrat ya, obat untuk impotensi ya, obat Viagra. Itu awalnya sama industri seperti Pfizer itu meneliti atau menggunakan obat tersebut untuk hipertensi pulmo, ya. Awalnya itu. Tetapi makin ke sini ketika digunakan ke pasien, kok ada efek lain ya? Ya, ada efek lain seperti pasiennya menggunakan obat-obatan ini kenapa?
ereksi seperti itu. Nah, setelah diteliti ternyata kan memang dia ini mekanisme kerjanya menghambat enzim PDE5 ya. PDE5 ini ketika dihambat itu pasien otot-otot polosnya akan rileks. Nah, dan juga akan melancarkan aliran darah. Nah, itu salah satu contoh ya. Awalnya dia digunakan untuk pulmonary hypertension, makin ke sini ternyata bisa digunakan untuk obat disfungsi ereksi ya. Nah, makin ke sini malah orang-orang jadi taunya sildenafil sitrat untuk itu ya. Nah, itulah kehebatan dari pengembangan obat, jalannya obat. Terus kemudian ada lagi, mungkin kalau teman-teman yang rambutnya rontok, ya tahu minoxidil nggak? Mungkin ada yang tahu minoxidil. Nah, minoxidil itu awalnya itu obat untuk hypertension, obat untuk hipertensi. Ternyata setelah dipakai kok orang-orang rambutnya lebat gitu ya. Setelah diteliti-teliti lagi, oh ternyata punya efek ini ya, menebalkan rambut, sehingga sekarang digunakan untuk secara topikal untuk menambah ini rambut gitu ya. Saya juga ini salah satu pengguna minoxidil. Ya. Jadi memang penelitian-penelitian kaitannya dengan obat ini memang pertumbuhannya tuh sangat cepat, apalagi di era pasca genomik ya, ini sangat sangat luar biasa. Nah, kemudian ada lagi COVID-19 itu ya, kemarin rame kan ya, COVID-19 ini ada obat-obatan banyak yang ada ivermectin, digunakan untuk pasien COVID, ini sebagainya, orang-orang peneliti pada rame-rame untuk repurposing drug. Nah, salah satunya misalnya favipiravir ya, favipiravir itu kan awalnya untuk antiretroviral, antivirus untuk pasien influenza, tetapi juga digunakan untuk COVID-19 dan juga seperti plasma konvalen dan sebagainya itu digunakan. Nah, itu contoh-contohnya ya Kak Jessica. Sudah paham ya? Baik, Terima kasih dokter. Kak. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Mungkin nampaknya waktunya sudah selesai ya. Jadi mungkin ya pesan saya, karena teman-teman di minat farmako memang kudu banyak-banyak belajar dan upgrade ilmu ya, karena kemajuan teknologi dan kemajuan pengetahuan ini sangat pesat, apalagi sekarang ada artificial intelligence ya, AI mulai dari ChatGPT, AI mulai dari alat diagnosis, itu banyak sekali. Kalau bisa kita jangan sampai ketinggalan ya, kita harus upgrade, kita harus bisa menyesuaikan dengan zaman ya. Jadi nanti ketika setelah lulus pulang ke institusi masing-masing atau mungkin nanti akan mengabdi sebagai peneliti, itu tidak ketinggalan zaman. Oke? Baik, ya, appreciate sekali untuk teman-teman semuanya. Tepuk tangan dulu. Ya, kita. Ya, terima kasih banyak teman-teman semuanya untuk atensinya hari ini. Semoga ilmu yang kita share hari ini bermanfaat buat teman-teman semua ke depannya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter.